kembali lagi di podcast Obrolan Anak Muda bersama aku Fadia Laitsa yang nggak sendirian nih. Seperti yang kalian lihat, aku ditemenin sama mereka berdua. Masih ingat nggak? Harusnya masih ingat Harus dong. ingat dong. Ada Mary sama Farah. Halo semuanya. Mbak Aidil. Mbak Aidil. Oke, lama nih kita nggak ketemu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah, baik. Akhirnya ada yang nanyain kabar. Aduh, Aduh. jadi malu. Farah ada nggak nih yang nanyain kabar? Ada dong. Ada. Siapa? Yang pastinya ada dong. Ada deh. Emang nanyain apa tuh? Kabar lah pastinya. Oke, langsung aja nih, sesuai judulnya Sobat di Rumah pasti udah tahu kita mau ngebahas apa. Yaitu ngebahas seks di media sosial. Toksik kah? Toksik nggak ya? Toksik nggak ya? Oke, sebelum ke media sosialnya, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Apa sih pemahaman seks itu versi kalian dan pentingkah untuk diketahui banyak orang? Gitu. Siapa dulu nih? Jadi aku dulu. Mary dulu nih. Jadi aku seneng banget nih udah ada yang mau buka-bukaan tentang ini gitu. Karena masih banyak kan orang-orang yang menganggap seks ini tuh dianggap tabu terus Iya, gitu, sensitif. sama orang-orang sensitif lah. Padahal sangat berguna untuk kita ke depannya ya kan. Terus ya kalau diartikan secara umum, pendidikan seks itu kegiatan yang mengajarkan kesehatan reproduksi dan seksual gitu. Tapi masih banyak nih yang anggap seks ini hal yang tabu. Kalau diobrolin jadi canggung. Iya, betul. Terus masih diselimuti stigma negatif. Ini cuma ngajarin pornografi nih. Iya. Ini cuma ngajarin hubungan intim doang nih. Pokoknya hal-hal yang dianggap vulgar lah. Padahal penting untuk diingat nih bahwa pendidikan seks itu bukanlah pornografi. Iya, betul. Justru orang yang kurang pengetahuannya akan seks, mereka bakal cari tahu lewat pornografi, ya kan? Biasanya seperti itu sih ya. Jadi penting banget untuk kita mempelajari seks ini gitu, memahami seks itu sendiri. Jadi kenapa penting? Kita bisa tahu cara mencegah atau menghindari pelecehan seksual, bisa menghargai diri sendiri ya kan, terus bisa menghindari infeksi menular Bener terutama banget. gitu sih. Kalau dari aku, sex education. Nah, seks sendiri itu sebuah pengetahuan yang memang setiap orang harus tahu Iya, harus. dan harus pelajari nih. Pelajarinya sejak kapan sih? Sejak dini lah pastinya. Iya. Nah, sejak dini itu ketika kalian nih ada anak kecil yang bertanya, "Ibu, kenapa sih aku lahir di dunia ini?" Ya, gimana caranya? Iya, kan? gimana caranya? Dan dari situlah kalian harus menjawab pertanyaannya Cara dengan ngejawabnya jujur. juga nih. Iya. Karena dari situ anak kecil ingin tahu sudah mau memasuki pengetahuannya tentang sex education, pokoknya pengen tahu, pengen belajar. Dan kalian pun sebagai orang tua jangan membohongin Iya, bener. pertanyaan dari anak kecil. Ya, jadi peran orang tua sangat penting gitu dalam mendidik pemahaman seks ini. Iya, benar banget. Karena anak kecil sendiri kan mudah menerima tuh stimulus-stimulus dari lingkungan sekitar. Jadi apa yang dia lihat pasti mereka bertanya gitu. Iya, bener banget sih. Rasa keponya tinggi. Umur-umur segitu kan pengen tahu Iya, banget ya. biasanya umur-umur yang udah banyak nih rasa keinginan tahunya udah tinggi banget nih umurnya gitu. Yang aku baca di internet dari umur 3 tahun sampai 4 tahun gitu. Oh, segitu ya. Dan sex education di Indonesia sendiri pun banyak sih yang anggap suatu hal yang negatif, yang Iya, tabu. sensitif lah pokoknya. Iya. Sudah dikatakan sama Mary di awal tadi bahwa banyak warga-warga yang kurang setuju kalau membahas seks, padahal itu sebuah pengetahuan. Iya. Pengetahuan yang harus kita tahu untuk diri kita sendiri dan untuk pasangan kita ke depannya bagaimana sih melakukan seks dan tahapannya apa aja sih yang benar dan Iya. yang sehat untuk diri kita bersama gitu. Tidak hanya itu, kita pun juga harus mengetahui nih tanda-tanda timbulnya penyakit, entah bintik-bintik di daerah Iya. vagina kita, Iya. kemerahan, Benjolan. iya, ya. memar-memar gitu kan. Banyak nih orang yang kurang tahu karena itu tuh sex educationnya kurang. Iya. Dari situlah kita harus belajar bahwa sex education tuh emang benar-benar penting untuk kita. Iya. Itu aja sih.
Bener banget sih. Dan ngomong-ngomong sensitif dan tabu nih kan emang pembahasan seks ini diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia emang tabu ya. Dan pemahaman seks pun bukan hanya tentang berhubungan gitu kan, Iya, bukan hanya untuk tentang mereka yang pornografi sudah gitu. menikah Iya, gitu, iya. ya suami istri, tapi banyak banget di dalamnya pembahasan seks ini. Dan menurut kalian apa aja sih hal-hal yang terkait dengan pembahasan seks tersebut selain berhubungan itu tadi? Pembahasan seks ini banyak banget. Contohnya reproduksi, Oh iya bener banget. fase kehamilan dan menstruasi wanita, terus infeksi menular, ya kan. Terus kita juga tahu keterampilan seks yang sehat itu bagaimana, yang aman itu seperti mana. Terus juga mempelajari bagaimana mengelola hubungan dengan baik, gitu kan. Iya, benar banget. Dan kita ketika kita ingin melakukan atau sebelum melakukan seks, kita harus tahu nih dampak resikonya. Iya, konsekuensinya. Kita harus mempertanyakan dulu dengan diri kita sendiri. Kita ingin dengan pasangan kita sudah yakin atau belum gitu. Iya. Atau entah kita ingin, pasangan kita nggak ingin, atau sebaliknya. Pemaksaan kan Dan jatuhnya. itu sebuah pemaksaan dan bisa dikatakan pemerkosaan. Jadi kalau ingin melakukan seks, benar-benar ingin melakukan seks itu harus perlu adanya konsen, Iya, persetujuan Dari dua pihak ya, benar banget. Dan seks itu sendiri kita harus nih memahami tidak hanya seksnya tapi secara mentalnya. Ya tadi yang dampak dan hal-hal yang kedepannya gimana. Kita pengennya hamil di umur berapa. Iya, bener. Terus kita melakukan seksnya gimana nih yang harus, gimana nih seks yang sehat untuk diri kita dan pasangan kita. Kita harus melakukan hal-hal yang mendasar dulu, baru kita melakukan tahap-tahap untuk kesehatan diri kita dan pasangan kita. Ya, kalau nggak mau hamil di luar nikah atau di luar rencana, ya ada tuh nama alatnya, Yang untuk pengaman. Iya, alat pengamannya ya, seperti yaitu kondom. ya, contohnya kondom itu penting banget sih. Penting banget sih. Itu kan banyak nih dijual. Iya. Ya. Kayak di supermarket, minimarket, Itu juga bisa di- mencegah penularan Bener ya, banget. penularan penyakit ya. Mungkin dari pasangan kita yang dia nggak mau kasih tahu, itu penting banget sih pakai itu. Takutnya menular ke kita kan nggak Iya. tahu ya. Atau kita sendiri pun yang kalau punya penyakit tuh nggak mau menularkan bisa Iya. juga. Ya bisa juga. Dan menurut aku di Indonesia membeli hal seperti itu ya bisa dikatakan negatif ya. Bener banget. Ya, Padahal- masih malu-malu lah, kayak gimana sih? Malu-malu lah diliatin orang. Ya pokoknya ya itu tadi, di Indonesia seks itu hal yang tabu gitu kan. Bener banget. Padahal alat pengaman itu penting banget sih, penting banget. Penting banget. Jujur aja ya, alat pengaman itu buat kesehatan kita juga. Salah satu pengaman yang emang buat kesehatan kita dan pasangan kita, tapi malah dinegatifkan banyak orang. Iya. Bener banget. Itu sih sebelum melakukan seks harus dipikirkan dulu. Yang penting mental dan kesehatannya gimana. Ya pokoknya harus mikirin resiko dan konsekuensi Konsekuensinya. kedepannya bagaimana gitu sih. Itu aja sih. Nah itu tadi tentang pembahasan seksnya sendiri. Nah kita lanjut nih ke media sosialnya. Kan kita ngebahas pembahasan seks di media sosial. Nah menurut kalian ada nggak sih akun-akun yang ngebahas tentang pembahasan seks nih? Karena kan Indonesia media sosialnya pesat banget ya. Ada Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Nah siapa-siapa aja sih yang membahas seks ini dan gimana cara pembahasan mereka? Mungkin dari Farah dulu. Dari aku dulu ya. Jadi ini di Instagram sih. Instagram. Jadi aku tahu salah satu emang diikut banget ya. Lumayan banyak orang. Nama Instagramnya tuh Sisilism. Oh aku tahu. Pasti kalian tahu sih. Ya, Aku tahu, mau follow tahu sih. banget. Aku mau follow. Aku Iya. tahu dia itu dari Awkarin. Oh iya. Emang Banyak sudah banget. terkenal banget Iya, nih. terkenal Jadi banget. dia itu seorang perempuan emang berpengetahuan banget sih, gue jujur. Itu dia banyak banget pengalaman dan pengetahuannya Tentang seks. tentang sex education. Jadi dia itu di postingannya dia sering mempost foto-foto lumayan bisa dikatakan
kalau bagi orang Indonesia ya lumayan sensitif, cuman foto-fotonya itu emang bertuju untuk sex education. Terus ya, ya ada juga pembahasannya di captionnya itu tentang edukasi tentang seks. Ya intinya sesuai Ya, tema yang ya diangkat sesuai gitu lah foto-fotonya. ya dia juga punya apa sih namanya, punya batasan gitu. Oh, iya. Tidak hanya ya post yang nggak hanya post, cuman emang ada sisi edukasinya. Terus beliau itu juga membuka webinar. Oh iya, Iya, benar banget. iya, Sering Webinar. tuh. Iya, buat orang-orang yang ingin belajar dan tertarik tentang sex education. Dan Dan kita juga di sini ya mau belajar. Iya, ya mau aku belajar masih itu. jujur aku masih juga belajar Ya, gitu. aku pun belajar, sendiri masih iya. belajar nih. Jadi beliau itu membuka webinar bagi orang-orang yang ingin belajar sex education. Jadi tahu ya jadi buat kalian di rumah yang pengen belajar bisa follow dulu deh, dicek dulu. cek dulu Siapa Instagramnya. tahu sangat berguna. pengen belajar atau ikut webinarnya bisa. Iya. Pembahasannya pun bukan hanya dari sisi perempuannya aja, Iya. tapi dari sisi laki-lakinya pun Iya. dia Iya. juga ikut ngebahas. Dan aku suka banget tuh cara penyampaiannya dia yang belak-belakan gitu. Dia belak-belakan Iya. tapi mengedukasi. Mengedukasi, iya benar. Ya benar banget, beliau itu tidak hanya sex education, juga beliau menyampaikan mental-mental Iya, tentang betul. sex education, ya pengaruh Bagaimana perilaku Iya. seksual itu sendiri gitu. ya gitu. Itu aja sih kalau dari Mary mungkin. Kalau dari aku tahu ya kayak Farah tadi tuh ada Sislism, terus ada tabu.id, Oh, iya, itu. terus ada reproduksi, Catwomanizer, alias Kak Andrea. Wah, banyak nih. Aku suka Gimana banget. pembahasan mereka nih. Tabu.id dan reproduksi ini menarik banget karena mereka menyampaikannya dengan infografis gitu, menyajikannya Oh. dengan visual desain grafis yang Wah, unik. visual Jadi ya. Keren tuh pasti. jadi fun gitu bawaannya kan, jadi pengen belajar terus kan, jadi mudah mengerti juga apa yang dibahas. Terus kalau Catwomanizer ini alias Kak Andrea Oh. itu bukan hanya di IG doang, tapi beliau juga punya nih akun YouTube gitu, Oh. membahas seks itu sendiri. Jadi pembahasannya panjang ya di Iya, YouTube. jadi ya itu sih. Terus mereka juga memanfaatkan fitur Q&A. Oh iya benar. Jadi banget. yang ingin bertanya bisa tuh Iya. bertanya, nanti dijawab lewat Instastory kayak gitu sih. Terus tabu.id ini juga punya akun TikTok. Wah, Jadi ada seru TikTok banget juga. ya, seru banget. Jadi media sosialnya kepake semua nih. Iya. Ini kan media sosial ya, dan menurut kalian nih pembahasan seks di media sosial ini toksik dan mengganggu nggak sih? Karena kan balik lagi ini adalah hal tabu dan sensitif. Nah, itu bisa aja kena take down atau dilaporkan pengguna lain. Nah, itu gimana menurut kalian? Jadi menurut aku itu sebenarnya nggak toksik, kan tujuannya untuk mengedukasi, ya kan. Kecuali orang-orang yang seperti yang aku bilang tadi, orang-orang yang masih menganggap itu hal yang tabu. Contohnya kayak orang tua, mereka takut tuh kalau anak-anaknya melihat hal yang seperti itu. Padahal kan seperti yang kita tahu, sex education ini bukan mengajarkan pornografi doang. Terus kita juga harus lebih meningkatkan kecakapan literasi juga sih. Iya. Kalau dari aku, menurut aku sih nggak toksik, tapi ada beberapa akun yang emang benar-benar mengganggu gitu. Contohnya pasti ada sih, pasti ada banget di Instagram itu ada akun yang suka memposting atau menyebarkan video-video pornografi. Iya, Nah, betul sih. emang hal itu emang dicap mengganggu dan emang harus di take down gitu. Harus semestinya emang karena nggak boleh kan menyebarkan hal-hal Ditekan karena tidak ada edukasinya. Iya, emang nggak ada edukasinya kalau berbau seperti itu. Tapi ada juga akun-akun yang emang diperkenankan dan emang seharusnya ada, kayak Sislism, tabu.id, ya itu emang kalau anak-anak ingin melihat boleh gitu, cuman orang tua harus juga menjaga bagaimana Ya, anak-anak membimbing. itu Iya. ya membimbing anak-anak semestinya
dia itu harus belajarnya gimana, ngambil positifnya yang gimana, yang dimananya gitu. Jadi anak-anak pun juga harus mempunyai batasannya Iya untuk bener sih. ya itu aja sih. Dan akun yang sudah disebutkan kita berdua tadi itu sangat membantu banget gitu buat orang-orang yang mau belajar Ya atau pengen belajar, pengen atau tahu yang gitu ya. tahu ya pengen tahu. Terus kemarin kan ada sempat tuh peluncuran modul literasi digital yang dihadiri sama narasumber luar biasa Luar biasa gitu. banget. Ada Bapak Jokowi juga. Iya, dan beliau bilang tuh beliau menghimbau kita masyarakat nih harus bisa meminimalisir konten-konten negatif dan harus membanjiri penggunaan ruang digital itu dengan konten-konten yang positif dan harus menciptakan lebih banyak konten-konten yang mendidik dan kreatif seperti itu. Bener banget sih. Jadi balik lagi sih sama yang menggunakan Iya. media sosialnya. Ya intinya lebih Bijak lah ya. bijak, dalam terus penggunaan. harus lebih meningkatkan kecakapan digital sendiri kayak gitu. Kalau emang pengen belajar ya yang dicari sesuai Iya, hal-hal pelajarannya positif. gitu, sex educationnya. Jangan emang sengaja nih mencari yang gak baiknya. Itu nggak boleh Nah, itu. ya itu pun salah juga sih penggunanya. Itu aja sih. Pokoknya ambil aja sisi positifnya, Ya, positifnya lah, aja. buang sisi negatifnya. Nah, itu aja nih pembahasan kita tentang seks di media sosial. Terima kasih kalian berdua dan mau Terima kasih. berbagi. Sama-sama. Nah, bagi sobat di rumah juga kalau ada yang lebih tahu nih tentang seks di media sosial atau pembahasan edukasi seks, bisa komen di bawah supaya kita bisa sama-sama belajar juga. Ya, bener banget. Yang berbagi informasi ya. Nah, itu aja. Terima kasih untuk menonton dan maaf jika ada salah-salah kata. Kami pamit. Sampai jumpa. Bye. And it feels so bright.